Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Jenny Agustin dengan nomor NIM 14106200064 dari kelas D. Sini saya akan mempresentasikan hasil um, mini skripsi saya mini skripsi kualitatif saya yang berjudul Komunikasi Interpersonal antara penggemar K-pop dalam bersosialisasi di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2020. Pertama adalah latar belakang. Komunikasi diketahui sebagai proses penyampaian pesan yang diharapkan adanya feedback atau umpan balik sehingga terjadi interaksi. Misalnya dalam komunikasi interpersonal yang digunakan dalam penyampaian pesan secara pribadi oleh kedua belah pihak dengan adanya feedback yang terus-menerus membentuk komunikasi yang intim dan juga akrab. Media menjadi bagian penting dalam kehidupan setiap individu yang dapat mendorong individu untuk menyelesaikan lebih banyak latihan di masa sekarang, karena perkembangan saat ini menunjukkan bahwa persaingan yang terjadi di antara bangsa-bangsa sangat cepat. Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia yang memanfaatkan teknologi sebagai pertukaran informasi dalam memperkenalkan budaya mereka. Fenomena Hallyu atau juga bisa disebut Korean Wave yang berarti demam budaya Korea atau gelombang budaya Korea mengacu pada popularitas Korea yang tersebar di seluruh penjuru dunia atau secara global yang menawarkan hiburan Korea yang unik dan juga menarik. Tersebar luasnya budaya Korea Selatan menyebabkan banyak orang yang mengenal genre K-pop. Nah, tidak bisa disangkal bahwa kehadiran K-pop mempengaruhi perilaku komunikasi antar individu para pencinta K-pop, termasuk para penggemarnya. Timbul rasa suka terhadap musik genre K-pop serta kesenangan terhadap idola K-pop semakin lama mengubah perilaku remaja dalam kesehariannya. Komunikasi interpersonal para penggemar K-pop memiliki ikatan emosional kuat dengan grup yang mereka idolakan. Komunikasi interpersonal para penggemar K-pop, setiap fandom bisa saja berbeda antara satu fandom dengan fandom lain, atau bahkan dengan kelompok non-penggemar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti nilai-nilai yang dianut oleh grup yang mereka idolakan tersebut, preferensi musikalitas mereka, dan juga latar budaya masing-masing individu. Selanjutnya ada fokus penelitian. Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka peneliti membatasi penelitian pada bagaimana komunikasi interpersonal antara penggemar K-pop dalam bersosialisasi di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2020. Lalu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian inilah untuk mengetahui komunikasi interpersonal antara penggemar K-pop dalam bersosialisasi di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2020. Oke, baik. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat akademis, di mana hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan juga kontribusi di bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa menjadi referensi bagi para praktisi dalam memahami kajian di bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Baik, selanjutnya ada bab 2, kerangka teori. Ini konsepnya. Yang pertama itu ada komunikasi interpersonal, di mana diartikan sebagai komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang memiliki hubungan yang jelas. Komunikasi ini mempengaruhi elemen-elemen dan memiliki kesepakatan serta perjanjian guna untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan ini tentu dimaksudkan untuk merubah pikiran dan perilaku seseorang untuk menjadi lebih bermanfaat ke depannya. Kesepakatan dan komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut secara tatap muka untuk mencapai kesepakatan yang akan diperoleh untuk mencapai tujuan. Fungsi komunikasi interpersonal ini berfungsi untuk meningkatkan hubungan antar pribadi, mengurangi kemungkinan perselisihan, dan berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan orang lain. Selanjutnya ada faktor komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dapat dipengaruhi dari persepsi interpersonal,
konsep diri, atraksi interpersonal, dan juga hubungan interpersonal. Selanjutnya adalah teori interaksi simbolik. Dalam teori ini, suatu hubungan komunikasi antar individu yang saling keterkaitan atau menguntungkan jika komunikator merasa untung dalam menyampaikan informasinya. Lalu komunikan juga merasa untung dengan komunikasi tersebut. Baik, selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu adalah pendekatan kualitatif. Lalu yang selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini saya peneliti menggunakan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Yang terakhir adalah teknik pengambilan informan. Peneliti menggunakan teknik pengambilan informan yaitu purposive sampling. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Subjek penelitian ini terdiri dari 2 orang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang memang merupakan penggemar K-pop. Kedua mahasiswa ini menjadi penggemar karena dan memiliki kriteria yang berbeda dari segi sosial, usia, dan juga latar belakang. Setiap subjek dalam penelitian ini memiliki sisi unik dalam diri mereka masing-masing. Oke, ini merupakan data informan. Yang pertama itu ada informan 1 yang bernama Taskia. Informan 1 ini telah menjadi fans K-pop selama 2 tahun. Lalu yang kedua ini ada Andi. Andi, informan kedua, ini telah menjadi fans K-pop kurang lebih selama 5 tahun. Selanjutnya ada pembahasannya. Dari hasil wawancara terhadap 2 orang subjek tersebut, peneliti mendapati bahwa dalam bersosialisasi atau berkomunikasi kepada penggemar K-pop lainnya, kedua informan ini lebih menyukai untuk bersosialisasi secara langsung atau tatap muka, seperti yang dikatakan oleh informan 2 itu Andi. Beliau menyatakan bahwa saya lebih nyaman untuk berinteraksi secara langsung, karena suasana lebih hidup dan lebih mengesankan. Hal ini berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Devito. Jadi Devito menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga tentang bagaimana hal itu dikatakan. Bagaimana bahasa tubuh yang digunakan dan apa ekspresi wajah yang diberikan. Nah, ketika berinteraksi secara langsung atau tatap muka, informan merasa suasana lebih hidup dan pembicaraan juga lebih seru dibandingkan berinteraksi lewat media sosial. Hal ini disebabkan karena komunikasinya berlangsung secara nonverbal. Nggak hanya verbal, tapi juga nonverbal, di mana bahasa tubuh dan ekspresi wajah digunakan saat berkomunikasi secara tatap muka. Jadi ada gestur wajah dan juga gestur tubuh yang ikut turut serta dalam komunikasi ini. Selain itu, ketika berbicara kepada sesama penggemar K-pop, khususnya kepada teman sefandom, kedua informan merasa lebih nyaman dan terbuka saat berkomunikasi. Informan merasa bahwa obrolan lebih mengalir karena memiliki kesukaan yang sama. Informan 1, Taskia, mengatakan bahwa ia merasa terbuka apabila membicarakan idola yang disuka dengan teman sefandom. Karena topiknya lebih nyambung, komunikasi juga terjalin 2 arah, dan lebih seru, satu sama lain saling excited. Benar-benar mengungkapkan tentang idola satu sama lain. Gitu. Dalam efisiensi komunikasi interpersonal, dikatakan bahwa kita berkumpul dalam sebuah pertemuan yang berbagi sesuatu yang praktis dengan kita akan merasa ceria dan juga lebih terbuka. Selanjutnya, yaitu lalu ketika bersosialisasi dengan sesama penggemar K-pop dan non-penggemar K-pop, para informan merasakan adanya perbedaan dalam komunikasi tersebut. Informan 2, Andi mengatakan bahwa ketika berbicara dengan penggemar non-K-pop, rasanya lebih sulit untuk mereka beresonasi dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang informan ini katakan. Dan beliau
merasa harus menjelaskan lebih lagi dengan memberikan konteks lebih lanjut. Sedangkan dengan penggemar K-pop, mereka lebih cepat cepat mengerti dengan apa yang kita bicarakan walau berbeda fandom. Pastinya gaya berkomunikasinya juga lebih santai dengan para penggemar K-pop. Gitu. Dalam persepsi interpersonal, kecermatan akan berpengaruh dalam keberhasilan komunikasi. Kedua informan merasa bahwa bersosialisasi dengan non-penggemar K-pop lebih sulit, karena harus menjelaskan konteks yang sedang dibicarakan, sehingga persepsi interpersonal tidak berjalan dengan baik sebagaimana semestinya. Oke, baik. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan juga saran. Ini bab 5 penutup ya. Jadi, kesimpulannya yaitu penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penggemar K-pop kesulitan untuk berkomunikasi lewat media sosial dan lebih menyukai komunikasi secara langsung atau komunikasi interpersonal antar pribadi secara langsung. Penggemar K-pop juga merasakan perbedaan ketika berbicara dengan penggemar K-pop lainnya dan non-penggemar K-pop. Didapatkan hasil bahwa teori interaksi simbolik digunakan oleh kedua informan penggemar K-pop, di mana penggemar K-pop informan ini sama-sama saling menguntungkan satu sama lain ketika berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan K-pop karena obrolan tersebut menarik bagi mereka. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan dari peneliti, dapat diberikan saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang remaja penggemar K-pop, yaitu dapat mengembangkan faktor-faktor lain dalam penelitian dan dapat membuat perencanaan waktu dan tempat penelitian secara lebih baik. Baik, terima kasih. Saya ucapkan demikian presentasi skripsi kualitatif saya untuk mata kuliah NPKP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.